Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas PTM Alat Barat yang beranggotakan yaitu Rangga Krida Mahendra, Anugrah Prabowo Diaksa, Wahyuda Andika Putra, Fadil Novra, dan Fajrul Hasni. Materinya tentang alat berat. Alat berat adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur. Penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi atau situasi lapangan pekerjaan akan berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produksi, tidak tercapainya jadwal atau target yang telah ditentukan, atau kerugian perbaikan yang tidak semestinya. Selanjutnya, pengklasifikasi alat berat. Klasifikasi alat berat dapat dikategorikan dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi fungsional alat berat, yang di mana pembagian alat tersebut berdasarkan fungsional utama alat. Yang kedua, klasifikasi operasional alat berat, yang di mana alat berat dalam pengoperasiannya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau tidak dapat digerakkan, atau bisa disebut juga dengan statis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan alat berat. Yang pertama, fungsi yang harus dilaksanakan. Alat berat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, seperti menggali, mengangkut, meratakan permukaan, dan lain-lain. Kapasitas peralatan pemilihan alat berat didasarkan pada volume total atau berat material yang harus diangkut atau dikerjakan. Kapasitas alat yang dipilih harus sesuai sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, cara operasi alat berat dipilih berdasarkan arah horizontal maupun vertikal dan jarak gerakan, kecepatan, frekuensi, dan lain-lain. Yang ketiga, pembatasan dari metode yang dipakai. Pembatasan yang mempengaruhi pemilihan alat berat antara lain peraturan lalu lintas, biaya, dan pembongkaran. Yang keempat, ekonomi. Selain biaya investasi atau biaya sewa peralatan, biaya operasi dan pemeliharaan merupakan faktor penting dalam pemilihan alat berat. Yang kelima, jenis proyek. Ada beberapa jenis proyek yang umumnya menggunakan alat berat. Proyek-proyek tersebut antara lain proyek gedung, pelabuhan, jalan jembatan, irigasi, dan pembukaan lahan atau hutan dan sebagainya. Yang keenam, lokasi proyek. Lokasi proyek juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat berat. Sebagai contoh, lokasi proyek di dataran tinggi memerlukan alat berat yang berbeda dengan lokasi proyek di dataran rendah. Yang ketujuh, jenis dan daya dukung tanah. Jenis daya tanah di lokasi proyek dan jenis material yang akan dikerjakan dapat mempengaruhi alat berat yang akan dipakai. Tanah dapat dalam kondisi padat, lepas, keras, atau lembek. Dan yang kedelapan, kondisi lapangan. Kondisi dengan medan yang sulit dan medan yang baik merupakan faktor lain yang mempengaruhi pemilihan alat berat. Selanjutnya, contoh alat berat yang digunakan. Yang pertama, dozer. Bulldozer adalah alat berat yang dilengkapi dengan pisau pendorong. Bagian tersebut dapat digunakan untuk berbagai fungsi, seperti menarik beban, meratakan, menggali, dan menimbun tanah. Pada proyek yang memiliki tanah rawa menggunakan sand dozer dan tanah yang sangat keras menggunakan ripper atau alat garpu. Berikut ini cara kerja alat dozer. Dilengkapi dengan pisau pendorong di depannya yang berfungsi untuk menggali dan meratakan tanah, dozer melakukan pekerjaan untuk membuka lahan, serta membuat jalur transportasi kendaraan dan membuat jalur aman untuk proyek. Biasanya dozer sering dipakai untuk pekerjaan pembukaan lahan hutan. Prosesnya dilakukan setelah penebasan pohon yang ada di hutan. Yang kedua, eskavator. Eskavator memiliki fungsi antara lain untuk memindahkan material berat, meratakan tanah, menancapkan batang pondasi, mengeruk tanah, dan banyak lagi lainnya. Berikut ini cara kerja eskavator. Eskavator yang berguna untuk menggeruk tanah yang kering secara efisien. Untuk itu tidak heran jika alat berat yang satu ini banyak kita temukan di area pertambangan atau penggerukan dasar sungai. Selain digunakan untuk menggeruk, eskavator memiliki fungsi yang lainnya seperti memuat material ke truk, seperti yang ada dalam video. Serta fungsi lainnya, yaitu menggali tanah, mengikis tebing, mengangkat material, menghancurkan bangunan, dan meratakan tanah. Alat yang ketiga itu motor grader. Fungsi motor grader yaitu yang pertama, grading, perataan permukaan tanah. Yang kedua, shaping, pemotongan untuk mendapatkan bentuk profil tanah. Berikut ini cara kerja alat motor grader. Seperti yang kita lihat di video tersebut,
Alat motor grader melakukan pekerjaannya yaitu meratakan permukaan tanah dengan cara bergerak maju dan mundur secara berulang kali sampai permukaan tanah benar-benar rata. Motor grader bekerja dengan cara mendorong sebidang permukaan yang tidak rata dengan menggunakan blade atau pisau yang tajam dan berukuran besar yang ada di depannya, seperti yang ada di video tersebut. Selanjutnya yang keempat ada loader. Fungsi loader. Secara garis besar, alat berat ini memiliki fungsi di dalam mengangkat material untuk dipindahkan menuju alat lain ataupun dimasukkan dalam dump truck. Ketika loader melakukan penggalian, nantinya bucket bisa didorong menuju ke material. Berikut ini cara kerja loader. Ketika bongkar muat dilakukan, loader akan bergerak maju dan material akan diangkat ke atas truk. Biasanya, bucket yang ada di depannya diputar ke bagian bawah secara perlahan sampai material mengisi bak truk. Nantinya bucket yang kosong akan diputar kembali menuju ke atas lalu mundur secara perlahan. Selanjutnya ada truk. Fungsi truk yaitu untuk mengangkut material seperti tanah, pasir, batuan untuk proyek konstruksi. Pembelian truk tergantung pada kondisi lapangan, volume material, waktu, dan biaya. Seperti yang kita lihat di video tersebut, truk menerima bahan material yang berupa tanah dari ekskavator dan mengantarkannya ke tempat lain. Biasanya truk digunakan cukup banyak dalam proyek konstruksi karena banyaknya bahan material yang diangkut, tak hanya tanah, tapi bahan material yang lain-lainnya. Selanjutnya yang keenam yaitu truk kren. Kren memiliki tinggi dan ukuran yang besar, mengingat fungsinya untuk mengangkat material yang dipindahkan. Kelebihan kren adalah dapat dioperasikan secara vertikal maupun horizontal dalam jarak yang tertentu. Berikut ini cara kerja alat truk kren, yang dimana barang atau material yang dipindahkan secara horizontal ke atas truk. Biasanya, kren ini digunakan untuk memindahkan trailer, traktor, atau peti kemas dengan beban yang berat. Kren ini bekerja dengan memanfaatkan kekuatan yang diberikan cairan di bawah tekanannya. Cairan ini biasanya dalam bentuk oli ringan ataupun air. Pada proses penggunaan alat truk kren kita harus berhati-hati karena alat material atau alat yang akan dipindahkan bisa saja jatuh ke kepala kita. Biasanya alat truk kren digunakan pada konstruksi proyek gedung. Selanjutnya truk mountain crane. Fungsi truk mountain crane yaitu memindahkan bahan atau material dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Berikut ini cara kerja dari alat truk mountain crane, yang dimana material yang ada di bawah dipindahkan ke atas. Biasanya alat tersebut digunakan pada proyek konstruksi gedung yang lebih dari satu lantai. Selanjutnya yang kedelapan itu lattice boom crawler crane. Fungsinya yaitu untuk mengangkat dan memindahkan material dari tempat asal ke tempat